Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Melani Ramadhani dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 3 untuk mata kuliah PPTI, yaitu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Hmm. Untuk soal ketiga adalah prinsipnya, yaitu buatlah program kalkulator sederhana yang dimana user melakukan input 3 bilangan dan melakukan input 2 bilangan operasi yang ingin dilakukan, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Langsung saja, yang pertama kita akan menjalankan programnya, yaitu ketik program, lalu kita ketik judulnya, yaitu kalkulator sederhana. Kemudian kita tutup. Gunakan user CRT yang dimana fungsi ini adalah untuk memasukkan unit CRT yang berisi fungsi-fungsi sederhana seperti CLS, CR untuk menghapus dan sebagainya seperti begin, and dan lain-lain. Kemudian kita masukkan nilai variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel P, I, huruf kecil saja. R. Kemudian untuk hasilnya yaitu bilangan real. Untuk hasil ini adalah untuk menyimpan suatu hasil perhitungan dari si variabel ini, yaitu variabel P, I, dan R. Untuk real ini adalah suatu tipe data yang digunakan agar variabel-variabel tersebut dapat disimpan dengan bilangan desimal maupun pecahan. Kemudian, untuk variabel kedua, saya akan memasukkan opsi pertama dan opsi kedua. Untuk tipe datanya yaitu tipe data char. Yang dimana tipe data char ini adalah digunakan karena variabelnya itu hanya menyimpan satu karakter saja. Kemudian enter. Langsung saja kita akan memulai suatu programnya dengan menggunakan rumus Bechin. Selanjutnya, fungsi CLSR ini adalah untuk menghapus atau membersihkan program-program yang ada di atasnya. Kemudian, langsung saja kita akan memasukkan judulnya, yaitu program kalkulator sederhana dengan menggunakan fungsi atau rumus write-learn. Write-learn. Lalu kita masukkan judulnya, yaitu program sederhana sederhana. Jangan lupa kita tutup judulnya. Kemudian kita akan memasukkan suatu bilangan-bilangannya dan kita akan masuk operasinya yang di mana untuk PGR ini adalah suatu bilangannya, kita masukkan bilangannya, dan untuk opsi 2 ini adalah suatu operasinya seperti operasi tambah, kurang, kali, maupun bagi. Kita tulis menggunakan rumus write. Untuk yang pertama, yaitu kita akan masukkan bilangan yang pertama.
Masukkan bio sama. Kemudian kita tutup. Aduh, jadi lugas. Kemudian kita replem P. Yang dimana fungsi dari read only ini adalah untuk membaca input dari pengguna atau dari user yang saya simpan ke variabel P. Lalu kita pindah ke baris yang berikutnya. Jangan lupa ditutup, kemudian enter. Kemudian saya akan memasukkan operasi yang pertama, write. Masukkan operasi pertama untuk operasi-operasinya. Di sini saya akan menggunakan operasi tambah, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kita akan replem untuk operasi yang pertama. Fungsi replem ini adalah untuk membaca suatu program yang di depannya ini. Operasi pertama, operasi 1. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan bilangan yang kedua. Masukkan bilangan kedua. Lalu kita akan replem untuk bilangan key. Dan ditutup, enter. Selanjutnya kita akan memasukkan operasi bilangan yang kedua, yaitu untuk operasi bilangan key. Masukkan operasi kedua. Sama operasinya, saya menggunakan operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian readlen agar operasi tersebut dapat terbaca. Readlen operasi key, lalu kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan bilangan yang ketiga. Kemudian kita akan menggunakan kondisi if untuk operasi yang pertama sama dengan
Untuk kondisi yang pertama, kita akan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan, jika operasi yang pertama adalah penjumlahan, maka hasil yang diisi adalah yaitu berupa P ditambah Q. Kemudian, kita akan memasukkan kondisi lagi. Kita akan menggunakan kondisi if, karena kondisi tersebut berada di dalam kondisi if, jadi kita menggunakan kondisi if. Untuk operasi yang pertama, berupa pengurangan. Untuk operasi suatu bilangan pengurangan, maka jika operasinya bilangan pengurangan, berarti bukan plus, maka untuk hasilnya akan diisi dengan menggunakan P dikurang Q. Selanjutnya sampai dengan operasi perkalian. Hmm. Hmm.
Selanjutnya, untuk operasi yang pembagian, yang di mana jika operasinya berupa suatu pembagian, maka dilakukan pengecekan tambahan seperti, aduh, em, selanjutnya, untuk jika suatu operasinya adalah berupa suatu operasi pembagian, maka akan dilakukan suatu pengecekan tambahan yang dimana untuk pengecekan tambahannya yaitu jika kedua jika bilangan kedua Ki tidak sama dengan nol, maka suatu perhitungannya adalah P dibagi Q. Kemudian untuk perintah else begin ini adalah jika Q-nya adalah nol, maka kita akan menampilkan atau kita akan menuliskan pesan dengan menggunakan sistem error pembagian dengan nol, lalu kita akan berhenti perintahnya menggunakan perintah hal, yaitu di mana perintah hal ini adalah untuk menghentikan suatu eksekusi program. Kemudian kita end bagian else page-nya ini. Kemudian bagian perintah kondisi if ini kita akhiri. Kemudian kita akan lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan kondisi if yang dimana kondisi if yang kedua ini kita akan memasukkan operasi yang kedua dengan menggunakan kondisi if kita tulis sama dengan hasil penjumlahan atau hasil operasinya adalah penjumlahan. Hasil yang akan ditampilkan adalah hasil kemudian ditambah dengan variabel R. Kedua, kita akan memasukkan kondisi lagi. Di sini kita akan menambahkan else karena kondisi ini terdapat atau berada di dalam kondisi if. If operasi kedua, jika operasi kedua berupa operasi pengurangan, maka hasil yang akan ditampilkan adalah hasil kemudian ditambah dengan kemudian dikurang dengan variabel R.
Selanjutnya, kita untuk operasi yang kedua, jika operasinya berupa suatu perkalian, maka hasil yang akan ditampilkan adalah hasil dikali dengan variabel R. Kemudian, jika operasi yang kedua merupakan suatu pembagian, aduh salah. Nah, jika operasinya merupakan suatu pembagian, maka akan digunakan suatu kondisi tambahan, yang dimana kita akan memulainya terlebih dahulu, Bejin. Kita masukkan kondisi if-nya, yang dimana jika R tidak sama dengan 0, maka hasilnya akan berupa hasil dibagi dengan variabel R. Kemudian masukkan kondisi lagi. Maka kita akan masukkan kondisi lagi, yaitu kondisi if jika hasil pembagiannya adalah 0, maka kita akan menggunakan pesan error sama dengan pembagiannya berupa 0. Kemudian jangan lupa ditutup, lalu kita tutup dengan perintah hal. Kemudian kita tutup bagian perintah kondisi if yang kedua. Kemudian kita tutup lagi. Selanjutnya, untuk pengecekan operasi tersebut tidak valid, maka kita akan menggunakan kondisi else begin. Kemudian kita masukkan judulnya menggunakan Python. Error. Kondisi kedua tidak valid. Nah, di sini untuk jika suatu pengecekan yang kedua operasinya itu tidak valid, maka program akan menampilkan dengan sistem error dan menghentikannya menggunakan hal. Selanjutnya kita tutup menggunakan AND. Selanjutnya yang terakhir adalah operasi atau output penutup, yang dimana kita akan write len ini untuk operasi penutupnya akan mengosongkan baris untuk pemisahnya, jadi agar terlihat rapi. Kemudian
Right lagi. Di sini kita akan kemudian hasil kita ibaratkan dengan 0 sama dengan 2. Lalu kita tutup. Nah, di sini hasil akhirnya sama dengan kita ikutin dengan nanti angka berapa yang akan menampilkan suatu hasilnya atau nilai variabel dari hasil tersebut. Kemudian kita return, kemudian kita tutup perintahnya. Jangan lupa ditutup ya. Dah, selanjutnya kita run. Oh, ada yang kurang pasti saya. CFS, yang ketiga. Baik, tadi sedikit ada kesalahan tentang sintaksnya, saya ada yang kurang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kalkulator sederhana. Langsung saja kita run. Eh, untuk contoh bilangan pertama, saya akan menginput nilai angka 9. Aduh, nah, 9. Untuk operasinya, saya akan menggunakan operasi pembagi. Dan untuk pembaginya, untuk bilangan kedua, saya akan memasukkan nilai 3. Kemudian, untuk operasi kedua, saya akan menginput nilai kali, operasi kali. Di sini saya akan kali dengan angka 17. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini akan tertampilkan hasilnya yang di mana untuk bilangan pertama 9, lalu kita operasikan dengan membagi 9 dibagi dengan bilangan yang kedua yaitu 3. Terus operasi kedua yaitu perkalian, jadi 9 dibagi 3 dikali dan bilangan ketiga yaitu 17. Yang hasilnya jadi 9 dibagi 3 dikali dengan 17 menghasilkan nilai 51. Baik, cukup di sini penjelasan dari saya untuk soal PPTI, Praktikum Pengantar Teknologi Informasi, soal nomor 2, mohon maaf, soal nomor 3 untuk materi Paskah. Eh, baik, kurang dari saya apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.